Universitas Digital Pasuruan. Saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian saya yang berjudul pengembangan aplikasi menstruasi untuk meningkatkan fungsionalitas pelacakan siklus menggunakan metode Agile. Penelitian ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah metode penelitian. Semoga presentasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang saya lakukan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fakta bahwa aplikasi pelacakan menstruasi saat ini seringkali belum memenuhi kebutuhan dari pengguna dan minimnya fitur personalisasi dalam aplikasi yang ada, dan banyak sekali aplikasi yang masih memiliki keterbatasan seperti kurang akurat dalam memprediksi siklus atau tidak memiliki fitur personalisasi yang relevan dengan kondisi kesehatan setiap pengguna. Lalu selanjutnya ada objek penelitian. Dari objek penelitian ini saya berfokus pada wanita yang berusia reproduktif sebagai objek penelitian, mengingat mereka merupakan kelompok yang paling sering menggunakan aplikasi pelacakan menstruasi. Fokus utama penelitian ini adalah membantu mereka meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Lalu selanjutnya identifikasi permasalahan. Ada beberapa permasalahan yang akan saya identifikasi, yang dimana ada akurasi prediksi siklus menstruasi yang masih rendah, lalu ada fitur edukasi dan pelacakan gejala yang kurang relevan. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang beredar ini masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada solusi yang akan saya tawarkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya menawarkan solusi berupa pengembangan aplikasi mobile berbasis Agile. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan umpan balik pengguna pada setiap iterasi. Selain itu, aplikasi ini akan memiliki fitur personalisasi dan analisis data kesehatan. Dengan fitur personalisasi pelacakan gejala dan edukasi kesehatan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini dalam penelitian ini ada pertama, bagaimana metode Agile dapat meningkatkan fungsionalitas aplikasi. Yang kedua, seberapa akurat aplikasi ini dalam memprediksi siklus menstruasi. Yang ketiga, bagaimana aplikasi dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dari pengguna, yaitu aplikasi metode Agile yang dapat meningkatkan akurasi dari fungsi yang akan dilakukan dari pelacakan menstruasi tersebut, dan rumusan masalah ini menjadi dasar pengembangan aplikasi yang akan saya lakukan. Yang kedua, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan aplikasi pelacakan menstruasi yang berbasis Agile. Lalu ada yang kedua, meningkatkan akurasi prediksi siklus menstruasi. Yang ketiga, memastikan aplikasi adaptif terhadap kebutuhan pengguna melalui fitur personalisasi. Lalu selanjutnya ada batasan penelitian. Batasan penelitian ini adalah aplikasi yang akan dikembangkan hanya untuk platform Android. Lalu yang kedua, dari penelitian data penelitian hanya berasal dari responden wanita yang berusia produktif. Lalu yang ketiga, aplikasi yang ini tidak mencakup diagnosis lebih mendalam.
melainkan hanya alat bantu pelacakan siklus edukasi. Gitu. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Dari manfaat penelitian ini saya memberikan referensi metode agile dalam pengembangan kesehatan. Lalu yang kedua, menambah literatur terkait personalisasi aplikasi pelacakan menstruasi. Yang ketiga, membantu wanita memantau kesehatan reproduksi. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya pelacakan siklus menstruasi. Penelitian terkait, yang pertama, studi tentang aplikasi menstruasi yang sudah ada sebelumnya. Beberapa penelitian terkait menunjukkan bahwa aplikasi seperti Flow atau Scandy Health mampu memberikan manfaat bagi penggunanya. Namun aplikasi ini masih memiliki kelemahan seperti minimnya fitur personalisasi dan edukasi yang mendalam. Lalu ada GAP penelitian yang berfokus pada personalisasi dan umpan balik pengguna. Penelitian saya menawarkan perbedaan utama dengan fokus pada pengembangan berbasis agile yang memungkinkan penyesuaian aplikasi terhadap kebutuhan pengguna secara lebih fleksibel dan adaptif. Lalu ada kajian pustaka, teori tentang menstruasi dan tantangannya. Karena banyak sekali remaja dan wanita yang sering menghadapi tantangan seperti dysmenorrhea atau nyeri menstruasi yang mempengaruhi aktivitas harian. Penanganan ini dapat melibatkan edukasi tentang cara-cara mengelola gejala tersebut. Lalu ada selanjutnya teknologi berbasis Android untuk kesehatan reproduksi, yang dimana teknologi berbasis Android telah banyak digunakan untuk menyediakan informasi kesehatan. Aplikasi ini mempermudah akses informasi kapan saja dan di mana saja. Lalu ada efektivitas metode agile dalam pengembangan aplikasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aplikasi yang dilengkapi dengan fitur edukasi sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman pengguna tentang menstruasi dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, tahapan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode agile yang terdiri dari tahapan seperti perencanaan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Lalu selanjutnya teknik pengumpulan survei. Data yang dikumpulkan melalui survei, lalu wawancara secara mendalam dan studi literatur yang untuk memahami kebutuhan pengguna dan merancang fitur aplikasi. Lalu implementasi agile, iterasi fitur berdasarkan umpan balik pengguna. Itu setiap sprint pengembangan menghasilkan prototipe aplikasi yang diuji dan disesuaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Lalu evaluasi dilakukan sebagai uji coba aplikasi terhadap pengguna dan membandingkan hasil pelacakan dengan catatan manual dan memastikan akurasi. Lalu dicek untuk survei kepuasan dari pengguna. Selanjutnya jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini mencakup tahapan seperti pengumpulan data, pengolahan data, pengembangan aplikasi, pengujian, dan evaluasi. Semua tahapan dirancang agar selesai dalam waktu 18 minggu. Yang pertama, pengumpulan data yang dilakukan secara 2 minggu, lalu pengolahan data yang juga 2 minggu, pengembangan aplikasi 8 minggu, lalu pengujian aplikasi 2 minggu, dan evaluasi dan validasi 3 minggu, lalu penyusunan laporan 3 minggu. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini mencakup jurnal-jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, seperti penelitian tentang metode agile dan pengembangan aplikasi kesehatan reproduksi.
sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.